Ini adalah sebuah supermarket yang sangat aneh. Pemiliknya hanya memiliki satu tujuan, yaitu dengan cara apapun membuat toko ini merugi karena sebelumnya ia telah melakukan pekerjaan yang sangat besar untuk perusahaan. Namun, bukannya diberi hadiah, sang ketua malah mengirimnya untuk mengelola sebuah toko kelontong yang hampir tutup. Untuk membalas dendam, ia memutuskan akan menghancurkan supermarket ini sepenuhnya. Pertama-tama, ia merekrut orang-orang liar sebagai karyawan. Bahkan untuk masuk ke dalam toko pun, ia menetapkan biaya keanggotaan sebesar $100. Tidak hanya itu, ia sendiri juga mengenakan kostum yang aneh untuk menyambut para pelanggan. Ia sangat yakin bahwa tidak akan ada seorang pun yang datang berbelanja ke toko seperti itu. Namun, takdir ternyata telah menyiapkan sesuatu yang lain untuknya. Suatu hari, seorang pemuda dari UEA datang ke sana. Begitu melihat sang pemilik, ia begitu terkesan hingga tanpa berpikir panjang, langsung menginvestasikan $100 juta ke supermarket tersebut. Kini, menutup toko itu menjadi lebih sulit daripada sebelumnya. Ketika sang ketua mengetahui kabar ini, ia mulai khawatir kalau supermarket itu benar-benar menjadi sukses. Karena itu, ia mengirim seorang wanita ke sana untuk melakukan pengawasan. Namun, sang pemilik langsung mengetahui identitas aslinya pada pertemuan pertama. Akhirnya wanita itu juga mengatakan yang sebenarnya. Tetapi ia sama sekali tidak tahu bahwa sang pemilik justru sedang merencanakan untuk menenggelamkan tokonya sendiri. Ia sengaja memilih pemasok yang telah ditolak oleh setiap toko lainnya. Yang lebih mengejutkan lagi, bukannya menawar harga, ia malah menawarkan untuk membayar 3 kali lipat. Namun, ia tidak tahu bahwa pemasok itu berasal dari keluarga seorang koki kerajaan yang terkenal. Begitu para pelanggan mencicipi makanan buatannya, mereka sangat terkejut. Rasanya begitu luar biasa, sehingga semua orang berebut membeli produk tersebut. Untuk mengembalikan kepercayaan mereka, dapur itu memutuskan untuk memasok seluruh produknya hanya ke supermarket ini. Hanya dalam waktu 1 bulan, toko itu memenangkan banyak penghargaan besar. Setiap saluran berita besar mulai membicarakannya. Rencananya untuk menghancurkan toko itu benar-benar berbalik arah. Ketika ia melihat supermarket itu terus berkembang, ia memutuskan untuk memainkan kartu terakhirnya. Ia datang ke sebuah acara televisi yang mengungkap berbagai trik licik toko-toko. Ia mengatakan bahwa banyak toko menyesatkan pelanggan dengan menunjukkan kemasan yang menarik. Kemasannya terlihat besar, tetapi isi di dalamnya sangat sedikit. Di tempat lain, barang yang sama dibagi menjadi kemasan-kemasan kecil, lalu dijual atas nama promo. Kemudian ia menunjukkan ayam goreng dari supermarketnya sendiri. Ia mengklaim bahwa di sana pelanggan mendapatkan 8 ayam dengan harga 6 ayam. Namun, sebenarnya hanya ada 6 ayam utuh. Ayam-ayam itu dipotong menjadi beberapa bagian, lalu dari potongan-potongan yang tersisa, dibuat lagi 1 ayam yang tampak utuh. Setelah itu, seekor ayam utuh diletakkan di bagian atas, sehingga terlihat seperti 8 ayam. Mendengar hal itu, seluruh studio terkejut. Ia sendiri memperingatkan orang-orang agar menghindari penawaran di tokonya tersebut. Namun, salah seorang tamu yang hadir segera menghitungnya. Ia berkata bahwa jika dengan harga 6 ayam pelanggan mendapatkan 7 ayam, maka itu adalah penawaran yang menguntungkan bagi pelanggan. Begitu mendengar itu, seluruh studio bergemuruh oleh tepuk tangan. Sang pemilik hanya berdiri di sana. Ia sama sekali tidak mengerti di mana letak kesalahannya. Keesokan harinya, supermarket itu menjadi berita utama di surat kabar, dan ia disebut sebagai pedagang paling jujur abad ini.